Bang Reza, ini menarik ketika saksi dikonfrontir dengan terdakwa Kuat Ma'ruf ada perbedaan di situ. Apakah ini artinya tadi Anda yang katakan ada bias yang luar biasa yang kemudian terlihat dari sosok Susi di bagian mananya, Bang Reza? Kita pernah diskusikan bahwa pada dasarnya psikologi forensik memandang bahwa keterangan saksi itu sebagai barang yang rapuh gitu ya. Yes. Bahkan justru kalau kemudian salah penanganannya, yang namanya keterangan saksi justru akan bisa berefek kontraproduktif, merusak proses persidangan, merusak pengungkapan kebenaran. Nah, pada titik itu maka kita bisa katakan bahwa perbedaan keterangan antara saksi Susi dengan pengakuan dari Kuat adalah sesungguhnya hal yang sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi di ruang sidang. Terlebih karena apa yang mereka coba ingat-ingat itu berkaitan dengan situasi yang mereka anggap tidak menyenangkan. Secara manusiawi, siapa manusia yang mau mengingat pengalaman yang tidak menyenangkan? Tidak ada. Apalagi kemudian proses mengingat hal yang tidak menyenangkan itu harus dilakukan di ruang sidang, ruang yang juga sama sekali tidak mendatangkan ketentraman. Nah, semakin pelik bagi mereka, semakin susah mereka untuk mengais-ngais kembali ingatan mereka seakurat-akuratnya. Terkait mana yang benar, mana yang tidak, saya tidak mampu untuk menilai. Saya membayangkan bahwa majelis hakim tengah mencoba menakar seberapa jauh, terutama sekali ini, seberapa jauh adanya keinginan, adanya niatan dari saudara Kuat untuk melakukan kekerasan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Kalau selama ini yang acap saya simak adalah kekerasan ini dilakukan oleh Richard Eliezer, yang menembakkan senjatanya berdasarkan instruksi dari atasannya, yaitu Verdi Sambo. Sementara terkait dengan peran Kuat masih abu-abu menurut saya berdasarkan pemberitaan di media massa. Nah, barangkali pada titik itulah majelis hakim lewat sesi tanya jawab barusan mencoba untuk menakar seberapa jauh keterlibatan aktif saudara Kuat dalam peristiwa kekerasan yang pada akhirnya menghilangkan nyawa mendiang Brigadir Yosua. Jika kemudian memang majelis hakim di sini pada saat itu memang ingin tadi Anda bilang menakar ya sejauh mana keterlibatannya, apakah juga di situ biasanya juga majelis hakim begini, pada saat sidang yang sama juga keluar tadi sempat kita bahas mengenai sifat buruk dari korban, malah justru arah persidangan malah justru ke arah sana begitu, seperti profiling dari si korban, jadi bukan lagi menuju ke arah si terdakwanya, perbuatan pidananya. Nah, ini apa yang kemudian menyebabkan hal ini sebenarnya, Bang Reza? Kita sebut ini sebagai profiling ya, bagaimana kita atau mungkin saksi lebih-lebih lagi ahli memotret sifat-sifat, kepribadian dan perilaku seseorang. Karena yang dipotret itu adalah sifat, kepribadian dan perilaku mendiang Brigadir Yosua dan mendiang adalah korban, maka kita bisa sebut ini sebagai bentuk victim profiling, bukan criminal profiling. Tapi saya mengendus saja, endusan saya bisa saja salah. Saya mengendus bahwa victim profiling terhadap mendiang Brigadir Yosua ini beraroma criminal profiling. Artinya apa itu? Kenapa saya katakan demikian? Karena potret demi potret tentang mendiang Brigadir Yosua tak lain tak bukan adalah seluruh potret yang kelam. Yang diutarakan oleh para saksi secara spontan, secara lugas, secara deskriptif adalah semuanya sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua. Terlepas apakah sisi-sisi negatif itu benar adanya atau tidak, tetapi tentu kita paham bahwa setiap manusia pasti punya sisi kekurangan dan punya sisi kelebihan. Andaikan, saya tandaskan, andaikan mendiang Brigadir Yosua memang memiliki kelemahan-kelemahan atau sisi-sisi negatif seperti yang diutarakan oleh sejumlah saksi, pertanyaan besarnya adalah mengapa saksi yang sama tidak menyebutkan satu kata sifat pun yang positif tentang mendiang Brigadir Yosua? Apa yang bisa kita simpulkan? Ini bias. Ini jangan-jangan bentuk keberpihakan. Ini jangan-jangan merupakan bentuk filter mental. Ini jangan-jangan merupakan hasil orkestrasi atau settingan, sebagaimana perkataan majelis hakim, bahwa ada pihak tertentu barangkali yang sudah mendidik, tanda petik, mendidik sejumlah saksi agar ketika berbicara tentang mendiang Brigadir Yosua terus-menerus ceritakan saja sisi negatifnya, terlepas benar atau tidaknya keterangan tersebut.
Nah, kalau ternyata victim profiling isinya terus-menerus tentang hal negatif, maka ini terkesan lebih dekat ke arah criminal profiling. Dengan kata lain, tampaknya ada sebuah rencana besar dan barangkali suatu saat nanti boleh jadi akan mendatangkan ahli, saya tidak tahu akan ada atau tidak, tapi tampaknya akan ada sebuah rencana untuk memframing, untuk membingkai mendiang Brigadir Yosua ini sebagai sosok yang jahat. Gambaran atau framing sedemikian rupa boleh jadi akan dikaitkan dengan ketuduhan yang selama ini selalu diumbar terhadap mendiang Brigadir Yosua. Bahwa dia sudah melakukan pelecehan seksual. Sifat-sifat negatif yang dipaparkan di ruang sidang, bahkan juga mungkin di ruang publik untuk membangun sebuah simpulan bahwa mendiang Brigadir Yosua pada dasarnya memang orang yang jahat, orang dengan sifat yang buruk, dengan tabiat yang busuk, yang mungkin saja melakukan pelecehan seksual terhadap istri komandannya. Nah, saya berharap bahwa bias-bias macam itu bisa diantisipasi oleh terutama majelis hakim. Majelis hakim punya keinsafan betul bahwa ketika berbicara tentang profiling, maka sesungguhnya yang lebih mendesak adalah pemahaman tentang criminal profiling, yaitu profilnya terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Perbincangan tentang victim profiling bukanlah hal yang mendesak, bukanlah hal yang penting, bukanlah hal yang relevan, bukanlah hal yang bermanfaat. Karena persidangan ini bukanlah persidangan tentang pelecehan seksual, tapi ini persidangan tentang pembunuhan berencana. Dan dalam sidang pembunuhan berencana ini, korbannya adalah mendiang Brigadir Yosua, sementara terdakwanya adalah Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Profiling yang dibangun, yang lebih penting, yang lebih relevan dan lebih bermanfaat, menurut saya adalah criminal profiling, bukan victim profiling. Apalagi victim profiling yang beraroma criminal profiling. Apakah seharusnya hakim menurut Anda ya, ketika ada pernyataan-pernyataan bias yang Anda katakan victim profiling tadi, apakah hakim seharusnya sudah membatasi, jangan bicara ke arah sana begitu? Tapi justru kita melihat ada pembatasan ya. Tapi seperti terus berlanjut begitu Bang Reza. Ada lagi dari security ada ngomong lagi, dari Susi ada ngomong lagi, dari Kodir ngomong lagi begitu. Jadi sepertinya ini jadi satu pola yang berulang begitu Bang Reza. Sudah, sehingga saya ketua majelis hakim yang mengingatkan bahwa ini harus fokus pada terdakwa. Jadi profilingnya itu bukan tentang sifat, tabiat, kepribadian, karakter, perilaku atau sejenisnya dari mendiang Brigadir Yosua. Pemikiran saya ini, majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini tentu mereka dengan jam terbang yang sangat tinggi. Betul. Dengan kecerdasan yang luar biasa. Dengan kemampuan mereka mengindus segala hal-hal yang serinci mungkin di ruang sidang. Nah, dengan jam terbang yang sedemikian meyakinkan itu, saya yakin bahwa majelis hakim bisa menangkap bias-bias tersebut. Bisa menangkap arah perbincangan, kemana gerangan sesungguhnya perbincangan tentang profil ini diangkat di ruang sidang. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa skenario sekarang masuk episode mengumbar sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua ditujukan untuk membingkai atau memframing Brigadir Yosua sebagai sosok yang jahat yang memang sudah seharusnya dicurigai bahkan diyakini sudah melakukan pelecehan seksual terhadap istri komandannya. Apakah memang menurut Anda, apakah memang langkah yang dilakukan dari para terdakwa ini, katakanlah seperti itu, jika memang itu yang dilakukan begitu ya, adanya dorongan menuju ke arah victim profiling tadi, apakah ini sebagai upaya untuk mengcounter kondisi psikologi hakim yang mungkin sudah punya pemahaman atau sudah punya pemikiran bahwa kejadian ini sudah benar-benar dilakukan atau ya sudah punya sudah punya putusan sebenarnya dalam hati dia begitu loh, bahwa ini memang pembunuhan berencana yang keji dan segala macamnya. Ini sebagai upaya mereka untuk bisa mengcounter itu, untuk mengubah psikologi hakim. Kita samakan dulu persepsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang sidang, entah itu saksi, entah itu terdakwa, entah itu penasihat hukum, entah itu jaksa penuntut umum, pasti punya tujuan hukum mereka masing-masing. Iya. Dan dalam rangka mencapai tujuan itu, pasti mereka juga mengembangkan strategi mereka masing-masing. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita kaitkan ke masalah victim profiling beraroma criminal profiling ini, maka perkiraan saya adalah
andaikan publik, lebih-lebih lagi majelis hakim teryakinkan bahwa mendiang Brigadir Yosua ternyata orang yang jahat, katakanlah demikian. Dan sifat-sifat jahat mendiang Brigadir Yosua itu terkunci dalam kaitannya dengan perilaku kekerasan seksual, maka targetnya apa? Targetnya adalah bukan hukuman mati, tapi peringanan hukuman, bahkan mungkin bebas murni, terutama sekali bagi terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Karena mereka terancam hukuman mati dengan pasal 340. Tentu mereka harus mencari siasat, mencari cara, membangun skenario apapun itu, entah itu fakta atau dusta, tentang bagaimana mereka bisa lolos dari lubang jarum. Bisa hukumannya bukan hukuman mati, atau lebih baik lagi hukuman seumur hidup. Ya. Caranya bagaimana? Caranya salah satu adalah dengan memainkan atribusi eksternal. Maksudnya adalah betapapun mereka nanti andaikan divonis bersalah, tapi ternyata ada pihak lain yang juga harus disalahkan dalam peristiwa pembunuhan berencana ini. Kalaulah dua orang terdakwa itu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang mereka lakukan, ternyata ada pihak lainnya juga harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pihak yang juga bersalah, pihak yang juga harus bertanggung jawab itu adalah pihak yang menurut mereka sudah melakukan kejahatan terlebih dahulu, yaitu kekerasan seksual. Ringkasnya, pembunuhan berencana ini tidak akan terjadi seandainya sebelumnya tidak ada peristiwa kekerasan seksual itu. Dan karena peristiwa kekerasan seksual itu terus-menerus dituduhkan kepada mendiang Brigadir Yosua, maka di samping peringanan bahkan mungkin pembebasan murni dari hukuman terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, pada saat yang sama mereka juga mengunci korban bernama mendiang Brigadir Yosua dalam stigma yang serba negatif. Bahwa dia bersifat jahat, dia bertabiat buruk, dan dia sudah melakukan kekerasan seksual sebagaimana yang dituduhkan berulang kali selama ini. Itulah target yang ingin dicapai, meringankan hukuman bagi diri sendiri dan memberikan pemberatan dalam tanda petik, yaitu kehinaan bagi pihak lain. Saya ingin menempatkan diri di posisi hakim ya, dengan paparan informasi yang begitu banyak dari para saksi yang kemudian menyudutkan korban, tentunya sedikit banyak juga pasti akan ada pikiran ke sana begitu, yang tidak mau jangan jadi mengesampingkan juga gitu kan, jadi harus ada pertimbangan juga buat si hakim. Nah, seberapa besar kemudian kondisi psikologi hakim untuk bisa kemudian memilah mana yang menurut dia benar berdasarkan keyakinan dia. Bagaimana cara seorang hakim yang punya kewenangan untuk memutuskan putusan ini memutuskan pernyataan siapa yang benar, pernyataan siapa yang salah? Proses itu kompleks. Kalau kita berasumsi bahwa hakim bekerja dengan rasionalitas yang sempurna, maka kita bayangkan kita laksana sedang menatap sebuah piramida. Di bagian dasar, kita mulai menanjak dari bagian dasar. Di bagian dasar itu seluruh informasi, seluruh data, seluruh bukti disajikan, disodorkan kepada majelis hakim. Tapi seiring perjalanan waktu, majelis hakim akan naik dari satu anak piramida ke anak piramida lainnya. Dari satu titik yang rendah ke titik yang lebih tinggi. Bisa kita bayangkan, informasi secara bertahap mulai disisir. Data mulai disaring. Bukti-bukti mulai difilter, mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Sampai di pucuk piramida. Ketika hakim menyimpulkan dari seluruh data, dari seluruh informasi yang sudah disajikan, ternyata hakim menilai yang relevan hanyalah A, B, C, D saja. Misalnya, sementara E, F, G, dan seterusnya dianggap tidak relevan. Nah, informasi atau keterangan atau data atau jenisnya yang relevan itulah yang akan digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebelum membuat putusan. Bagaimana kemudian hakim memilah mana yang valid, mana yang tidak valid, mana saksi yang kredibel, dan mana saksi yang tidak kredibel. Dari sesi satu ke sesi persidangan berikutnya, hakim akan menakar itu. Kita mungkin pernah diskusikan bahwa salah satu cara untuk menakar kredibilitas seseorang adalah dengan melihat konsistensinya, bahasa hukum kesesuaiannya antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya, antara satu sesi dengan sesi lainnya, antara saksi satu dengan saksi lainnya. Hitung-hitungan di atas kertas. Kalau semuanya itu ternyata konsisten, maka dianggap ini sebagai informasi yang valid. Mudah-mudahan valid karena informasi itu adalah benar adanya. Yang kita khawatirkan adalah informasi itu dinilai terkesan valid
karena sudah terjadi orkestrasi, karena para saksi sudah dididik sedemikian rupa untuk menyampaikan kedustaan secara seragam. Tapi saya yakin bahwa dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan lainnya, hakim akan bisa menemukan celah-celah untuk memilah mana data yang relevan, mana data yang tidak relevan, mana data yang asli, mana data yang palsu. Baik, menarik jika kita kemudian melihat ada juga perubahan yang ditampilkan oleh sosok hakim ini. Di sidang sebelumnya, hakim terlihat agak sedikit menekan saksi dengan suara yang lebih tinggi dan emosi yang sedikit lebih naik begitu. Tapi di sidang kemarin, hakim secara lebih tenang menanyakannya pelan-pelan dan segala macamnya. Nanti kita akan coba analisa mengenai hal ini ya, Bang Reza ya. Kami kembali sesaat lagi, kami jeda dulu.